Kang Labanan. Assalamualaikum. Wah. Hari ini Kang. Sehat. Sehat. Belum dulu. Duduk nih kita. Oh iya. Barakallah. Ini ini. Yang biasanya suka mancing-mancing itu ini ya. Betul sekali. Tapi nggak mancing keributan nggak ya? Wah, ojo kan. Aja ya. Itu seneni wong. Mancing ya. Mancing iwak ya. Mancing iwak. Aku gawan iwak ora iki mau. Malah aku mau minta kok. Oh. Ceritanya ada ikan koi di sini mau tak pancing. Oh. Wis mancing napa dereng nih wow? Belum mancing. Rencana mau mancing kemana? Ya kedatangan saya paling cuma pengen ngopi, nyantai, terus kenalan. Ya cukup. Siap. Ngoten mawon. Apalagi kalau terus nanti saya diajak mancing. Soalnya saya sendiri seneng mancing, Kang. Tenan. Seneng mancing saya itu. Wah, cocok ya. Karena gini, Kang, dulu waktu ayah saya sakit. Dulu ayah saya itu sakit selama 7 tahun. Jadi makan, minum, mandi, BAB itu semuanya saya ngurusin gitu. Lah, nyambi ngurus ayah saya itu, saya biasanya itu mancing kayak gitu. Karena ayah itu suka makanya ikan sungai itu loh, ikan yang di sungai itu. Biasanya jigok kalau di saya dulu, Kang. Oh iya betul, Jigok itu naro nanti ditinggal kayak gitu. Nanti biasanya nanti dapat kayak gitu, Kang. Ayo nanti mancing sama saya. Diatur jadwal kapan saya siap. Senangnya kalau mancing itu yang pertama melatih kesabaran. Betul, orang mancing itu. Terus orang mancing itu sebenarnya juga ada pelajarannya, ada filosofinya. Kenapa begini? Sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini adalah tempat belajar diri kita. Tinggal kita ini mau belajar apa enggak, begitu aja. Sama seperti kotoran, kalau semuanya kita itu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil kauliah, bisa kita makan. Orang mancing pun juga begitu. Ketika kita itu pengen dapat ikan, kita itu enggak usah terlalu bernafsu, apalagi kalau kita itu sampai nyebur ke sungai. Ya kalau nggak sungainya itu dalam, kita bisa tenggelam, bisa meninggal. Cukup bagaimana? Siapkan umpannya yang baik. Umpannya yang baik nanti ikannya datang. Dan akhirnya kita dapatkan seperti itu. Seperti halnya ketika kita pengen dapat dunia. Kalau kita itu mengejar dunia, dunia akan mempermainkan kita. Jadikan diri kita itu manusia yang sebenarnya manusia. Nanti dunia yang akan mengejar diri kita. Lalu bagaimana supaya diri kita menjadi sebenar-benarnya manusia? Ya harus menjadi insanul kamil. Benar-benar seperti huruf alif yang tanpa uwah, tanpa goyah. Jadi tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan omongan. Contohnya orang yang insanul kamil itu yang bagaimana, yang seperti huruf alif itu. Dia tetap baik walaupun terhadap orang yang tidak baik kepada kita. Kalau ada orang yang amatiran itu yang gampang terombang-ambing oleh keadaan gitu loh. Jadi biasanya begini, saya itu akan baik kepada orang yang baik sama saya, ini orang amatiran. Kalau orang Jawa yang benar-benar Jawa ini nggak begitu. Kita akan tetap baik walaupun terhadap orang yang nggak baik sama kita. Ini kalau mau jadi manusia yang benar-benar manusia seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah goyah dengan lingkungan maupun dengan keadaan. Jadi salah satu caranya ya dengan mempelajari as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Kalau orang Jawa upanisa, kabumian, upawasa, mungsa, seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan as-sofa itu belajar untuk membersihkan hati. Ya dengan cara membaca sholawat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sofa, al-wafa. Al-wafa itu antara hati, pikiran, dan perkataan itu satu. Antara pikiran, perkataan, dan hati itu satu. Nanti akhirnya al-jafa, antara dibuli dan dicaci itu sama, seperti itu. Namanya upawasa, akhirnya terus nanti muksa, insya Allah. Itu banyak pelajarannya mancing itu, Kang. Pelajarannya itu banyak. Jadi ketika pengen dapat ikan itu, yang penting itu disiapkan umpannya. Nah, umpan inilah sebagai wasilah. Sebagai wasilahnya. Sama kayak semuanya kita itu kalau pagi pengen ngelihat kupu-kupu, nggak perlu kita tuh ngejar kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu bisa terbang. Kalau kita nggak bisa terbang. Jadi bagaimana supaya tiap pagi bisa ngelihat kupu-kupu? Nanam kembang. Nanti kupu-kupu itu akan datang. Bahkan bukan cuma kupu-kupu, nanti capung pun juga datang.
Yang penting itu adalah wasilahnya. Makanya wasilah ini penting sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau wasilah itu musyrik, wasilah itu syirik, itu kebablasan. Benar-benar salah paham. Karena wasilah itu adalah salah satu cara kita untuk berusaha atau berikhtiar. Uang kita mau kenyang aja wasilahnya ya makan ya kan. Mau dapat uang aja wasilahnya ya bekerja ya toh. Salah satunya bikin di YouTube ya Kang. Betul sekali. Zaman sekarang tuh media sosial sangat luar biasa, dan kalau kita bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang baik, ini bukan hanya memberikan manfaat untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Yang terpenting di dalam hati kita itu niatnya untuk mencari rezeki yang halal, itu saja yang pertama. Amin ya Pak. Ya. Itu ada tamu dari Monggo silakan Blitar dibaca. katanya. Dari Blitar, tapi kok nada bicara itu oh Pak RT itu. Monggo sini Pak RT. Monggo. Ini Pak RT ini. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sebentar Pak RT nggih, kedap nggih. Jadi alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan Kang Gondrong Labanan ya. Oke. Saya pernah melihat beliau di TikTok, lalu saya menyapa beliau. Jujur saya suka dengan karakternya beliau ini yang menurut saya itu santai gitu loh, santai, apa adanya gitu. Tanpa dibuat-buat. Matur suwun. Film marah matur suwun. Enggak, saya enggak ngelem sih. Terus yang kedua ini apa ya? Mancing ini juga menurut saya banyak sekali pelajarannya. Karena memang kita hidup di dunia ini, alam semesta ini adalah guru untuk diri kita. Asalkan kita itu mau belajar seperti itu. Seperti mahalnya mancing, Pak Nur. Jadi mancing itu juga ada pelajarannya. Bagaimana ketika kita ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan ikan, kita itu enggak perlu kayak harus nyemplung ke sungai, kayak gitu loh. Enggak perlu kita itu bernafsu, malah ikan itu lari kalau kita bernafsu, ya kan? Nyemplung di sungai, ikannya malah lari. Jadi siapkan umpannya seperti itu. Nanti ikannya itu akan kita dapatkan. Kayak kita mau nangkep ayam lah kayak gitu. Ayam itu kalau dikejar ya lari ya kan. Siapkan aja beras ya, nanti ayamnya banyak yang datang kan seperti itu. Itulah makanya kita sebagai warga Nahdliyin itu harus paham tentang hal semacam ini gitu, supaya enggak salah paham kalau ada sampai ada yang mengatakan, "Oh, kita itu langsung aja minta kepada Allah. Jangan minta lewat siapa-siapa loh." Ini kadang-kadang enggak tahu ilmunya, cuman asal ngomong saja, ini bahaya. Karena apa? Karena kita kalau pengen dapat ridhonya Allah, yang pertama pun harus dapat ridhonya orang tua. Kita tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Rahim itu ibu, Rahman itu bapak. Sifatnya Allah itu pengasih dan penyayang. Pengasihnya itu sudah diturunkan di ibu kita, penyayangnya sudah diturunkan di bapak kita. Kalau kita nggak dapat kasih sayangnya kedua orang tua, ya jangan mengharapkan kasih sayangnya kedua orang tua kan gitu. Jangan mengharapkan kasih sayangnya Allah kalau nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tua, seperti itu. Jadi kalau di dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu sering digambarkan sebagai ikan itu badannya 3 tapi kepalanya 1, gitu Kang Gondrong Labanan. Itu sering dibuat wifik atau wafak. Badannya. Jadi badannya itu 3, Badan 3, kepalanya 1. Itu ada di kitab-kitab wifik, wafak gitu. Biasanya untuk ini Kang, untuk mancing ikan. Nanti dibuktikan sama saya yuk. Gimana? bisa sih ya. Nah, cocok gitu. Apa sekarang aja ayo? Ayo. Jangan enggak enak. Wah, kesini malah mengajak pembuktian nih, takut saya ini. Jadi ada Kang jadi seperti video saya yang kemarin itu, yang ada orang dari Malaysia itu. Beliau itu dari mancing saja bisa beli rumah Kang. Dari mancing. Demi Allah, demi Rasulullah. Lihat di video saya. Orangnya datang ke sini, kerja di Malaysia. Di Malaysia itu ikut lomba mancing. Ikut lomba mancing, beli rumah dia. Bisa beli rumah. Harga 170 juta dari mancing saja. Pokoknya pekerjaan itu kalau ditekuni, kalau disenangi ya pasti akan memberikan manfaat untuk diri kita. Seperti itu insyaallah. Nah, salah satunya ini Kang Labanan ini. Monggo di apa namanya itu? Di subscribe. Apa? Di subscribe. Labanan Kunti. Apa nama YouTube-nya itu? Gondrong Labanan ya. Gondrong Labanan. Gondrong Saya Labanan. dulu dari Pak Berau, Kalimantan Timur. Lagi Labanan kan Kaltim. Nggih, Kaltim. Leres. Iya. Iya.
Dari Kaltim itu Ndayak ya. Ada Kang Gondrong Labanan itu. Tuh. Ini ada Kang Gondrong Labanan. Moga disapa. Wow. 2000 orang yang hadir. Oh iya. Assalamualaikum saudaraku. Semoga semuanya sehat selalu dan tentunya lancar rezekinya. Amin. Wes ngono bae kan. Simpel bae. Cenderung di belakang. Matur suwun. Monggo disapa semua saudara yang ada di sini, sekaligus juga semua santri-santri saya ini diajarkan kesabarannya ketika mancing, terus apa yang didapat ilmunya, ceritakan bagaimana bisa jadi orang sukses begini, ilmunya dibagi-bagi. Salam sih. Kon koyo sampean ndak bisa. Iya padha. Aku malah kleru ngomong aku Enggak. wedi aku. Apa kene nggene ngopi dudu ngene Enggak apa? kleru ngomong terus di screenshot apa direkam ya. Lah iki lah direkam. Jenengan mawon aku wis tak ngrungokno. Enggak, sampai dari mana? Perkenalan aja. Dari mana? Pekerjaannya apa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Saya. Heeh. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tukang mancing. Bener ya Kang, tukang anu Mbah Din, Siap. tukang mancing. Saya ini tukang Siap. mancing. Jadi kalau sebetulnya kalau kon ngomong dengan ngarepe wong akeh iki ndak pantes karena bukan ke bidang saya. Ini minta maaf kalau saya bahasanya kurang toto, nanti ya minta maaf sebelumnya tak ngonokne pisan enak. Enak apa adanya. Heeh. Jadi saya ini tukang mancing. Dulu saya tuh lahir di Karangsono ngono Tulungagung. Oh, orang asli ngono. Monggo Lah, dhewe ta. ternyata saya dapat istrinya di Kendal, Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Terus kemarin sempat berdomisili di Kalimantan Timur 12 tahun. Dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke Jawa Tengah nungguin wong tua, moro tua ini sepuh-sepuh. Akhirnya kalau saya mungkin nggak tetap mengejar harta benda di sana, nanti siapa yang nungguin orang tua saya kan begitu. Sudah sepuh-sepuh ya Pak, umur 70. Mantap. Makanya tak putuskan birrul kembali walidain, lagi. Kak. Iya. Karena itu birrul walidain gini. Hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, hidup kita pasti baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita nanti akhirnya bisa sengsara seperti itu. Banyak orang-orang hidupnya sengsara itu karena kedusan sama orang tuanya, ngoten iku. Monggo. Terus kon piye meneh iki? Kan tak wakilin sampean. Mancingnya nek dia mancingnya di mana aja? Kalau saya alhamdulillah sekarang mancingnya keliling seluruh Indonesia. Kalau badannya sehat, terus rezeki lancar, insya Allah saya tetap jalan wis ngelilingi Indonesia. Mancing sampai ke negeri, sampai seluruh Indonesia. Iya, ini memang niat mantap. saya. Dari mancing ya loh, ini loh. Kalau pekerjaan itu ditekuni, kalau pekerjaan itu diuleti, dinikmati itu loh, memberikan manfaat. Sudah berapa lama sampean itu mancing ngono iki? Perkiraan kalau mancing terus aktif di media sosial sekitar 5 tahun. 5 tahun ini sampai sekarang ini. Jadi mancing tapi di media sosial kan? Di YouTube kan, dimasukkan di YouTube. Siap. Dan alhamdulillah ternyata bisa mencukupi keluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Hasil mancing. Yang penting halal lah. Oke, terus. Tapi ini memecahkan rekor Gus. Karena mancing ke Indonesia. Iya, mancing lo sampai. Iya. Kayak rambutnya ya sama lo kayak saya. Mas Gondrong, Dalam ngomong-ngomong pernah nggak mancing itu di tempat yang angker gitu? Angker, berani nggak ke Pulau Sempu nyebrang? dengan keyakinan saya baca bismillah madep mantep karo sing kuwasa wani. Yes, Wani baru ini namanya Gondrong Labanan. Iya wani. Yang kita manusia kok, manusia wong to, wani ayo. Sip. Jangan takut sama barang gituan. Sip. Tapi ya minta maaf kok enek suhune aku. Ngomong meneh bahaya. Enggak, memang benar karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna gitu. Sempurna tapi yang perlu untuk kita sempurnakan, bukan sempurna apa adanya. Karena kita ini punya akal, punya nafsu. Sedangkan malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Kalau hewan hanya punya nafsu, tidak punya akal. Kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya, maka dia akan lebih sempurna dari malaikat. Tetapi kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Jadi manusia kalau benar-benar manusia ya nggak perlu takut dengan apapun, termasuk dengan bangsa jin, gitu loh. Nah bangsa jin itu sebenarnya lemah. Bangsa jin itu sebenarnya lemah. Wah, insyaallah. Ada juga sebenarnya di Blitar Selatan sini ada salah satu gua yang konon katanya dulu itu
sempat para korban-korban PKI itu yang dimasukkan di sana. Dan di dalamnya itu ada sungainya. Dan sampai sekarang itu tidak ada yang berani ngambil ikannya. Padahal ikannya itu di dalam itu katanya kalau mancing buahnya. Gitu loh. Jadi masuk Bulto. pokoknya adalah saya nggak ngomong lah, pokoknya ada gua di situ. Gimana nanti kita masuk ke gua itu? Tapi guanya itu masuknya kayak lewat sungai gitu. Nyilam dulu. Ya agak segini lah kalau nggak pas lagi banjir, Ya. itu loh. Gimana kalau kita mancing di sana? Ini longsor. Enggak, tak jamin, tak jamin. Masalah sama Allah. Mulai ngeles aku ini longsor. Kalau pas banjir kita nyilam terus masuk ke dalam gini, dalam luas. Iya. Ya saya harap sih untuk semua subscribernya, lovernya Kang Gondrong Labanan ketika melihat beliau memancing itu jangan hanya dijadikan sebuah tontonan, tapi juga ambillah tuntunannya. Karena semua yang kita lihat itu sebenarnya bisa menjadi sebuah pembelajaran atau guru untuk diri kita. Asalkan kita itu mau terus belajar. Bahkan terhadap kotoran pun juga kita bisa belajar bahwa terkadang jangan sampai kita manusia itu merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Terkadang kita dengan kotoran pun lebih mulia kotoran. Ketika kotoran itu ditempatkan pada tanaman bisa menyuburkan dan akhirnya pun bisa bermanfaat, buahnya bisa kita makan, kan seperti itu. Jadi jangan pernah merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Saya yang setiap hari ceramah, ngomongin orang dan sebagainya belum tentu lebih baik dari panjenengan, apalagi dari beliau seperti itu. Dari setiap apa yang kita lihat itu bisa menjadi pelajaran. Seperti beliau mancing itu, yang pertama ambillah kauliyahnya, pelajarannya, bahwa ketika pengen mendapatkan ikan, saya ulangi lagi, ketika kita pengen mendapatkan ikan, kita itu jangan terlalu bernafsu. Kalau kita terlalu bernafsu, kita loncat ke sungai, ikannya malah lari. Buktikan saja, ikannya malah lari. Atau kalau kita nyemplung ke sungai, sungainya dalam, kita malah bisa tenggelam, terbawa arus sungai itu. Seperti halnya ketika kita pengen dapat dunia, jangan kita itu mengejar dunia. Dunia nanti mempermainkan kita. Dekati yang punya dunia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Yang pertama, lewat kedua orang tua kita. Yang pertama, baik kepada orang tua. Karena ketika kita baik kepada orang tua, kita mendapatkan ridhonya, kita pun akan mendapatkan ridho Allah. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, sudah tidak perlu kita itu repot-repot terlalu pusing mikirin dunia yang akan mengejar kita. Itu sudah saya buktikan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran lah dari apa yang dilakukan oleh Kang Gondrong Labanan ini. Dan yang lebih penting lagi, kalau saya lihat ini, mohon maaf ya, beliau ini tekun dalam satu hal itu. Kalau bahasa kita anak santai itu istiqomah gitu loh. Istiqomah, mancing, masukin ke media sosial kayak gitu, YouTube ya. Sehingga dia kesenangannya dapat, ya kan? Terus rezekinya juga dapat gitu loh. Ini double gitu loh. Double. Makanya sesuatu hal pekerjaan yang kita senangi, yang kita ikhlaskan itu pasti adanya yang dari hati itu akan menyentuh hati. Sesuatu hal yang dari hati pasti akhirnya akan menyentuh hati, kata di gua. Coba dikasih salam Kang Gondrong. Ya sampun nih. Oh, diulangi lagi. Pun lah mungkin Subscribe. diterusin Mas ini kok. Ini tadi ceritanya bisa sampai di sini gimana? Lah saya kan kelahirannya di Tulungagung. Dan mumpung berkunjung ke tanah kelahiran ya mampirlah sekalian ke sini. Kok penasaran nonton di YouTube terus. Wonge gandeng tenan apa ora sih, aku ya ngono. Gak gandeng tenan, kalah saing aku iki. Enggak lah, kadang sampai ya. Guyonan kok aku diusir. Tapi serius, saya sering ngomong sama santri saya, sama anak-anak saya. Saya itu suka mancing loh. Jadi kira-kira berkenan enggak kalau ngajarin saya mancing itu? Wah, siap sekali. Mantap. Tinggal atur jadwal. Siap. Atau sekarang pun jangan tuh, karena banyak tamu malah sapa sing nglayani kok. Atur jadwal, nanti saya siap kapan-kapan, ayo. Siap. Saya itu sukanya kalau mancing itu malam sambil kita itu tadabbur alam. Terus sekalian olah rasa itu ya di tempat-tempat yang wingit lah kayak gitu.
Gimana? Malam. Jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Ikan malah tambah jos. Nanti sekalian ada ikan yang gedenya Enak ikan jadi-jadian iki. enggak lah Kang ya. Mancingnya malam gimana ya? Siap. Siap ya. Siap. Bang Hendrom sambil ngopi dulu. Lu ya ngobrol, Terima ngopi. kasih. Matur suwun. Diminum kopinya sambil ngerokok. Iya. Saya tak lanjut rukyah ya, sampai di sini aja ya. Iya, aku tak Sambil. nonton. Oh siap. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kita itu perlu yang namanya wasilah. Wasilah itu adalah sebuah sarana. Seperti mancing itu wasilahnya ya apa yang disukai sama ikan itulah seperti itu. Begitu pula ketika pengobatan ataupun kita mau cari uang ada juga wasilah-wasilahnya. Seperti saya menggunakan kunir, menggunakan madu, menggunakan daun bidara, garam. Ini semuanya adalah wasilah. Ini adalah sebuah sababiyah atau sarana. Tentu hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan panjenengan semuanya itu sama-sama hamba. Hamba itu hanya sekedar wayang yang digerakkan oleh dalang. Jadi wayang itu hanya mampu untuk menerima saja apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula suwun panjenengan sedaya ketika rukyah ini nanti yang penting ikhlas nggih. Yang penting nerimo, ikhlas. Kalau ikhlas nanti insyaallah semua permasalahan lepas. Insyaallah lah lepas ikhlas. Punya istri cewek ya ikhlas gitu. Itu untuk menambah kesabaran diri kita. Kalau kita punya istri yang agak cerewet nggak ikhlas, wah tambah penyakit, stroke malah. Nah, seperti itu. Kalau ikhlas enggak, nggih. Jadi ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah mensifati sifatnya Allah, kalau kita sudah yakin Allah itu Maha Adil, maka harus yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Monggo langsung mawon ruqyah nanti setelah ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi semua yang datang ke sini tidak ada satupun yang saya mintain uang ya. Jadi semua yang datang ke sini yang mau silaturahmi, ngopi, ikut ruqyah itu semuanya gratis. Jadi jangan sampai salah paham. Wah harus bayar dan sebagainya, itu kan bahasa orang di luar. Jadi jangan sampai nanti berdoa masih bingung nanti bayar berapa gimana. Enggak. Ruqyah, terapi gratis. Kecuali untuk yang ketiga kalau mau beli madu atau medianya ya silahkan. Enggak pun juga enggak apa-apa, enggak dipaksa. Hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Ngoten nggih.